Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di aulanya SMP Islam Al-Azhar 22 Jakarta Timur, dan di sini akan ada kegiatan yaitu kepada anak-anak ya. Ini adalah pelatihan dan pemilihan duta anti bullying. Ini sungguh sesuatu yang luar biasa ya. Sekolah betul-betul ingin mewujudkan bagaimana sekolah ini menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih semua Bapak Ibu. SMP Islam Al-Azhar 22. Stop kekerasan. Selamat pagi teman-teman semua. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Lela Rafaatini yang akan menjadi MC pada acara hari ini. Sebagai pembuka acara, mari kita dengar sejenak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Isabel Ramadhani dulu dari kelas 8A dan Sari Tilawah oleh Ananda Cantika Yasmin Humayra dari kelas 8D. Kepada Lilu dan Yasmin. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang Bapak Ustadz Fazil Emang, yang nanti Bapak Ibu Retno maksudnya, sebagai pemberi materi pada hari ini tentang bullying. Kemudian juga kepada yang kami hormati Bapak Ibu Hari selaku Ketua Jamiah SMP Islam Al-Azhar 22, dan juga Bapak dan Ibu guru SMP Islam Al-Azhar 22 serta murid-muridku semuanya yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, peserta bullying, anti bullying pada hari ini. Mari kita berdoa semoga acara kita ini lancar dari awal sampai akhirnya. Nah, kita mulai dengan baca Ummul Al-Quran Al-Hadiniya wa kulli ni'atin sholihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa ba'da al-hisab.
semuanya, seluruh Bapak Ibu guru dan murid-murid yang luar biasa yang berbahagia pada pagi hari ini. Puji dan syukur hanya milik Allah. Salam dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada narasi yang sering kita dengar dan sudah familiar di telinga kita. Tahun 2045 Indonesia emas. Pernah dengar kalimat seperti itu? Nah, Pak Husin yakin kalimat itu bukan cuma hayalan, bukan cuma bualan. Pak Husin yakin Indonesia emas 2045 benar. Oh ya, iklan dulu. Indonesia emas 2045 sudah terrealisasi, akan terrealisasi ke depan. Pak Husin optimis. Kenapa? Karena 2045 kalian yang hanya akan mengisi nantinya. Dan Indonesia 2045, Indonesia emas itu tidak akan terwujud kecuali dengan pendidikan. Tidak ada yang lain. Sebuah negara akan maju, lihat pendidikannya. Kalau pendidikannya mundur, nggak mungkin mereka akan maju. Dan Pak Husin yakin yang akan mengisi 2045 adalah kalian. Kepada anak-anak semua, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan kelak syafaatnya di hari kiamat. Anak-anak semuanya, anak-anak adalah pilihan ya. Tadi Bapak Husin mengatakan bahwa anak-anak ini 70 ini adalah pilihan dari 400 siswa yang akan mengikuti seminar yang pelatihan bullying atau anti lingkungan. Ini sangat penting sekali ya bagi anak-anak semua bahwa sekolah kita ini adalah anti bullying. Tolong dicatat karena itu sangat penting untuk perkembangan anak-anak semuanya ya, apalagi bullying itu sangat-sangat ini ya tidak diperbolehkan. Bahkan dalam agama tadi kalau anak-anak mendengarkan ayat suci Al-Quran dan diberikan kita kesehatan ya, dan kesempatan hari ini tentunya Allah kasih ke kita untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan pemilihan duta anti bullying yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Retno Listiarti MSI ya. Baik anak-anak semuanya, tadi sudah sempat di spill dikit, tahu ya spill ya, di spill dikit sama Pak Husin ya tentang kegiatan yang sangat padat oleh Ibu Retno ini. Sangat banyak sekali, Bapak coba sebutkan ya. Yang pertama namanya adalah Ibu Retno Listiarti MSI ya. Beliau ini lahir di Jakarta 24 Mei 1970. Pendidikan terakhir S1 IKIP Jakarta 94 dan S2 Universitas Indonesia tahun 2007. Kemudian riwayat jabatannya terakhir ini, beliau ini sedang di anggota KPAI dan saat ini bertugas. Ya, baik, terima kasih Bapak Moderator ya. Yang terhormat Pak Kosin selaku Kepala Sekolah, Ibu Tari selaku biasanya namanya komite sekolah ya. Kalau di sini namanya berbeda ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam kenal untuk semua. Kalian luar biasa, hari Sabtu tapi tetap mau datang. Terus yang kedua, kalian juga terpilih dari lebih dari 400 tadi ya anak, ada 70 yang kemudian akan mengikuti pemilihan duta bullying. Ini sesuatu yang betul-betul saya apresiasi. Yang kedua, sekolah juga harus diapresiasi karena ternyata sekolah ingin mewujudkan betul-betul satuan pendidikan atau sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan untuk seluruh peserta didik. Nah, baik adik-adik, saya akan memulai paparan. Nanti kalau memang saya kadang-kadang nanya gitu ya, biasanya sesuatu yang sehari-hari kalian. Mungkin bisa bantu ya ditampilkan paparan. Nah, tapi paling enggak sekarang saya mau nanya dulu sambil nunggu ya. Saya mau nanya, siapa yang pernah dengar kata bully? Semua ya? Oke. Emang bully itu apa kalau menurut kalian? Siapa yang mau berpendapat? Apa sih bully itu? Ya. Oke. Apa bully?
Menyakiti perasaan orang lain. Menyakiti perasaan orang lain. Siapa namanya? Nefla. Kelas 7A. 7A. Menyakiti perasaan orang lain. Jadi membuat orang tersakiti gitu prinsipnya. Ada lagi yang punya pendapat? Oke. Tadi jadi dirigen ya? Oh bukan. Ya apa? Kelas nama siapa? Jihan dari 7B. Oke. Apa menurut kamu bully itu? Perbuatan atau perkataan yang buat yang bisa menyakiti seseorang. Jadi kalau tadi bisa saja dalam bentuk kata-kata. Tidak hanya mungkin mukul gitu ya, tapi bisa juga kata-kata. Biasanya dimulai dari kata-kata memang. Ya, ngata-ngatain, lalu lama-lama meningkat ya karena didiemin akan meningkat terus. Nah, siapa di antara teman-teman adik-adik ini ya, anak-anak ini yang pernah melihat orang dibully? Siapa? Wah, banyak banget. Ngelihat dibully ya, cewek cowok banyak ya Pak ya. Oke. Ada yang mau berbagi nggak? Ngelihatnya kayak apa tuh? Siapa? Ayo maju. Tadi yang cowok banyak loh. Yang bilang pernah lihat. Atau yang pernah jadi korban, siapa? Pernah jadi korban. Tuh, banyak juga ya. Oke. Kalau yang jadi pelaku, ada nggak? Oh, korban sekaligus pelaku ya? Kok bisa gitu ceritanya gimana? Bisa jadi korban, terus jadi pelaku. Bisa juga. Itu gimana ceritanya? Gimana untuk yang jadi korban? Waktu SD atau? SD. Oh ya. Gimana ceritanya? Saya lagi jalan. Nah, terus? Habis itu ketemu temen, terus ya karena emang dia mainnya fisik, jadi dia sengaja nendang ini saya. Oh, bagian belakang ini. Oke, terus? Waktu SD. Oke. Terus apa yang kamu lakukan? Kalau saya sih nggak ngelawan, soalnya saya juga nggak berani banget. Oh, berarti pernah jadi korban. Nggak berani saat itu ngelawan dan nggak lapor guru juga ya? Saya lapor guru. Oh, lapor. Jadi pada itu teman sebaya atau kakak kelas? Teman sebaya. Teman sebaya. Lapor, terus gurunya bagaimana ketika kamu lapor? Gurunya langsung bertindak, alhamdulillah. Oh, oke. Setelah itu dia nggak ngulangi? Enggak. Oke. Kalau saat jadi pelaku itu gimana ceritanya? Saya ngata-ngatain orang tua teman saya. Oh, semuanya begitu. Jangan-jangan pengalaman yang lain ya? Oke. Ngata-ngatain itu pasti kayaknya manggil nama ya? Iya. Oke. Terus gimana temenmu yang dipanggil itu? Yang dipanggil dengan nama orang tua? Dia marah ke saya. Marah. Ngatain balik nggak dia? Enggak. Tapi hanya sekali itu. Berikutnya enggak ya? Oke. Tidak diulangi. Oh, bohong katanya. Kamu nak? Alkifa. Kelas? Alkifa kelas 8C. Oh, 8C. Hebat. Oke. Berikutnya yang cewek. Tadi ada yang jadi korban ya? Siapa? Mau berbagi nggak? Sini. Ayo, maju sini sayang. Oke. Siapa namanya? Bila. Oke, kelas? 9C. 9C. Gimana? Kamu apa nih? Yang jadi korban atau jadi saksi atau jadi pelaku? Korban. Korban. Gimana ceritanya waktu jadi korban? Bisa berbagi? Oke. Gak apa-apa. Oke. Jadi waktu kelas 4. Waktu itu di kelas 4 SD. Ya, terus? Kan suara saya kan berat ya. Terus? Karena suara saya ini kan saya juga dikata-katain sama kakak kelas. Oh, katanya gimana? Kayak kamu cowok atau cewek sih? Kayak kok pakai kerudung gitu. Oh, oke. Terus kamu jawab apa saat itu? Diam aja. Diam aja. Dan itu berulang-ulang? Waktu itu berulang 3 kali. Pelakunya sama atau beda-beda? Sama. Oke. Terus apa yang kamu lakukan? Aku diam aja karena takut, terlalu takut. Nggak bilang sama guru? Nggak bilang. Diancam juga soalnya. Diancam juga. Dan itu terus sampai kamu kelas 6? Enggak. Enggak, hanya di kelas 4? Iya. Masih kenal masih satu sekolah sama orang itu enggak? Enggak, udah enggak. Oke, jadi itu pengalaman yang pasti tidak mudah bagi kamu ya. Pasti menyakitkan ya. Terus kamu memang ngerasa suara kamu berbeda atau bagaimana menurut kamu? Dulu saya tuh sampai
apa ya, membenci suara saya sendiri gitu. Oh, oke. Karena saking kata-kata itu saya berdampak ke mental saya. Trauma banget ya. Trauma. Sekarang bagaimana perasaan kamu? Udah lebih baik kan. Baik. Masih ketemu. Oke, belum apa? Ngadu nggak ke orang tua? Itu baru ngadunya pas 6, berarti pas udah selesai. Oh, oke. Tuh, jadi itu pengalamannya betul-betul menyakitkan ya. Ibu ikut itu ya, simpati ya. Oke, kita beri tepuk tangan. Dia punya pengalaman yang sungguh menyakitkan gitu ya. Suara pemberian Tuhan tapi kemudian diejek ya. Itu pasti nggak mudah ngejalaninnya. Dan kalau sekarang mampu menceritakan di depan banyak orang, itu juga sesuatu yang sesungguhnya tidak mudah ya. Oke, ada lagi yang mau berbagi? Siapa? Oke, nggak ada lagi? Oke. Ayo, siapa dong? Kamu juga sih, sayang? Siapa namanya? Nevla. Oke, kelas 7. Berapa tadi? 7A. 7A. Oke, gimana kalau kamu? Ini apa nih? Kasusnya jadi korban? Iya. Oke, gimana ceritanya? Oke. Bully. Dipukul pakai kayu. Kayu seperti apa? Balok. Balok tebal? Iya. Itu SD? TK. TK? Iya. Sama sesama anak TK? Iya. Oh, terus apa dampaknya pada luka? Di kening? Sampai sekarang masih ada? Iya. Oh, oke. Bagaimana ceritanya? Itu di TK? Oke, gimana ceritanya? Palingan aku dulu waktu TK gendut makanya. Oh, oke. Terus diejek? Iya. Dan kenapa sampai dipukul? Apa karena kamu melawan? Enggak, padahal. Nah, aku lagi main apa ya, pasiran gitu, habis itu tiba-tiba dipukul di sini. Oh, terus setelah itu apa yang kamu rasakan? Sakit lah. Perasaan? Iya. Apa sakitnya seperti apa? Takut sekolah, terus ini gimana? Iya sih pernah, tapi karena dipaksa masuk sekolah, jadi ya udah. Akhirnya ini. Sampai sekarang kamu masih ngerasa trauma nggak? Teringat. Teringat. Belum bisa memaafkan orang itu? Maaf sih. Masih kenal sampai hari ini? Lupa namanya siapa. Oh, oke. Ya udah. Makasih ya. Kita beri tepuk tangan juga. Oke. Seringkali hanyalah bercandaan. Dan anak yang mengalami perundungan atau itu terlalu sensitif dan lebay menanggapinya. Benar apa enggak? Setuju apa enggak? Coba tuh. Oke, setuju. Yang tidak setuju tunjuk tangan. Oke, tidak setuju dengan kata-kata itu. Oke, banyak ya, lumayan banyak. Nah, yang setuju siapa yang setuju? Oke, jadi tapi ini yang setuju dengan tidak setuju tadi bagus. Tapi kalau tadi ibu lihat ada yang enggak nunjuk tangan waktu setuju, nggak nunjuk tangan waktu tidak setuju juga. Nih jawabannya apa dong? Oke, baik. Yang setuju, yang tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Ya, oke. Mau pakai ini atau ada ya? Ada lagi bisa dibantu? Nah, oke. Kenapa tidak setuju ya? Oke, kita simak. Nanti yang setuju tadi beberapa anak boleh nanti menanggepin. Oke, silakan sayang. Oke, jadi kayak normal ya. Dinormalisasi akhirnya ya, karena sering ya. Oke, padahal itu nyakitin orang lain menurut kamu gitu. Oke, kita lihat datanya ya adik-adik ya. Next. Nah, ini ada kondisi yang kementerian bilang ya dengan istilah dulu sempat pro kontra. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan dia mengakui untuk pertama kalinya bahwa di sekolah tuh ada bullying, ada kekerasan seksual dan ada intoleransi. Kemudian ini disebut oleh Pak Nadiem yang bikin pro kontra di masyarakat adalah dianggap 3 dosa besar. Waktu itu sempat 3 dosa besar tuh diantaranya menyekutukan Tuhan. Nah ini sampai MUI, NU, Muhammadiyah itu pertemuan kemudian. Kenapa ini kemudian Nadiem mengatakan ini?
Ya karena Pak Nadiem merasa bahwa terjadi dan itu nggak boleh terjadi. Kenapa kalau saya bilang itu nggak boleh, dari dulu orang bilang nggak boleh. Tapi kalau saya menyebut sebagai 3 dosa besar, maka semua orang akan kaget dan merasa bahwa ya ini jadi warning gitu. Next ya, kita lanjutkan. Nah adik-adik, ada data Simponi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada tahun 2022 terdapat 806 kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Dari 806 itu, pelakunya 376 memang guru. Tapi pelaku anaknya mencapai 2.230. Kenapa kasusnya cuma 806? Pelaku anaknya mencapai 2.230. Karena modelnya keroyokan. Jadi dilakukan bersama-sama. Jadi satu korban, pelakunya lebih dari satu, paham ya? Sehingga angkanya mencapai 2.230. Ini merujuk bahwa di antara sesama anak terjadi perundungan. Nah, paham ya? Next. Temuan survei nasional yang dilakukan oleh pemerintah kita juga, itu tahun 2021, anak usia 13 sampai 17 tahun disurvei pengalaman hidupnya, hasilnya begini. Perhatikan adik-adik nih ya, kekerasan seksual. Ternyata dari 11 anak perempuan, jadi di survei ini setiap 11 anak perempuan satu ngalami kekerasan seksual. Dan jangan berpikir bahwa anak laki-laki bebas, ternyata tidak. Setiap 17 anak laki-laki satu mengalami. Dan survei ini diikuti oleh 120.000 anak se-Indonesia. Jadi betapa besarnya angka itu yang menjadi korban kekerasan seksual. Oke? Jadi laki perempuan pun tidak aman. Next. Ya. Ini juga kekerasan emosional adalah psikologi. Jadi psikis. Kayak tadi temanmu cerita, kamu bagaimana perasaan? Sakit. Sakit yang dia maksud mungkin sakit fisik itu gampang hilang, disembuhin. Tapi sakit psikisnya itu tidak mudah. Nah, adik-adik dari 5, jadi setiap 5 anak perempuan dalam survei ini 3 ngalami. Tapi anak laki-laki lebih dahsyat. Tiap 2 anak laki-laki 1 ngalami. Jadi dari survei ini, dari ratusan ribu anak itu separuhnya anak laki-laki mengalami masalah psikis. Kenapa? Karena tadi anak laki-laki mungkin ngalami perundungan. Tapi anak laki-laki barangkali karena budaya di Indonesia itu anak laki-laki disuruh kuat, ya. Gak boleh kalau dua-duanya kondisi marah dan tersakiti namanya konflik. Jadi berbeda. Oke, ya. Paham sampai sini ya? Oke. Sekarang pengertian perundungan itu apa? Kan kalian akan jadi duta anti perundungan kan? Perundungan itu adalah serangkaian perilaku agresif ya, yang tidak diinginkan, yang dilakukan secara berulang dan disengaja. Sengaja menyakiti, sengaja merendahkan, sengaja menghina. Kayak tadi, suara jadi poin hinaan. Tubuh yang kemudian besar jadi poin hinaan. Sekarang gini ya, bully atau tidak misalnya. Nih dek, apa anak-anak sekalian. Misalnya kita kurus. Terus dia itu secara berulang manggil kita tuh nggak pernah manggil nama. Tapi manggil kita tuh, triplek gitu. Kan triplek tipis ya. Jadi dia tiap ketemu kita nggak manggil kita, manggil nama kita, manggilnya triplek. Itu bully, kan berulang. Oke, kedua. Misalnya kita gendut, ya, gemuk nih. Terus kita dipanggil, gembrot, itu juga nggak suka kan? Walau faktanya kita gemuk. Lalu misalnya nih, kita hitam, terus dipanggil keling gitu juga nggak mau. Walau faktanya kita hitam gitu. Jadi itu namanya body shaming kan. Kategorinya tetap sebagai perundungan atau kontrol otak ini ke kita. Pengasuhan keluarga, ini bisa jadi model si pelaku. Apakah dia dibesarkan dengan kekerasan atau tidak? Misalnya salah dimaki, dicaci, dipukul, dia akan melakukan hal yang sama teman sebaya. Kenapa? Rasa sakit dia ngalamin sakit, nggak mungkin ngelawan orang di rumah, lalu dia melakukannya pada teman lain yang dia anggap lebih lemah.
Makanya kamu untuk nggak dibully, kamu tuh harus berani. Beraninya gimana? Mulai diliatin, jangan nunduk, tapi tatap mata orang itu kalau niat dia mau bully kita. Lawan. Karena begitu kamu melawan satu kali dengan mengatakan, saya nggak suka kamu melakukan itu, biasanya nggak akan dilakuin lagi oleh pelaku. Tapi kalau kamu diam, nunduk. Oke ya, demikian ya kegiatan seminar yang ini sebenarnya lebih kepada pelatihan dan pemilihan duta anti bullying di sekolah ini. Jadi ini sesuatu yang bagi saya luar biasa, anak-anaknya juga penuh semangat, tadi RTL dan presentasi juga luar biasa. Yang pasti ini hal yang harus kita apresiasi, karena sekolah betul-betul ingin membangun sekolah aman, nyaman, menyenangkan dengan melibatkan peserta didik ya. Saya apresiasi sekolah dan juga para peserta yang luar biasa. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner.